Takdir itu kan ada yang mengatakan takdir itu adalah pilihan, ada yang takdir tidak bisa dipilih. Ya. Kalau dalam ilmu tauhid itu kan waktu ambil di qada yang qada waktu masuk pamanun mafal. Iya. Ada qada ada qada. Nah, persoalan nasib mungkin bisa untuk kita pilih, tapi ketika kita nasab sesuatu yang nggak bisa dipilih. Iya. Ketemu di apa tadi? Ada lampunya. Dan belum dihidupin gue. ya banyak tadi dibicarakan soal takdir. Gue Ini apa ada sekarang? beberapa orang Oh di Zoom. yang Coba. Lo udah pohon di tangan dia. iya Iya, nanti lo buat di takdir. tangan. Contoh sederhana seperti ini, ada beberapa anak kiai lora atau dan sebagainya, dia nggak menerima takdirnya kenapa harus begini. Ada juga seseorang yang tidak menerima takdirnya dengan melakukan seandainya saya menjadi dia. Artinya ketika ada seandainya kan nggak menerima. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia seandainya itu sudah terjadi. Iya. Nah, gimana menyikapi hal-hal seperti itu? Ya, begini. Kalau dalam akidah Asy'ariyah, kita kembali kepada landasan kita yang mendasar bahwa kita secara mazhab tauhid itu mengikuti Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, menjelaskan bahwa masalah ini itu masalah yang sangat kompleks ya. Kenapa kompleks dalam artian begini? Sebenarnya masalah simpel, tapi kemudian dulu menjadi sumber percakapan umat Islam. Di dalam perjalanan muncul dari bagaimana masyarakat Muslim itu menerima takdir. Bagaimana orang yang berbuat dosa besar. Bagaimana kemudian orang yang kemudian melakukan perbuatan tidak tercela. Apakah kemudian Allah mentakdirkan hal-hal yang buruk itu juga? Sampai kemudian ketika seorang yang bernama yang murid kesayangan Abu Hasan Ali Hasan Al-Basri, ya, murid itu sangat cerdas, tanya tentang bagaimana orang mukmin yang berbuat dosa besar. Apakah itu juga takdir Allah? Apakah itu kalau itu takdir Allah, berarti Allah itu kan berarti zalim sama hambanya. Nah, sampai akhirnya orang ini tidak terima dengan penjelasan Imam Hasan Al-Basri, dia keluar, ya, wa i'tazala anna, ya, wa i'tazala anna, dia keluar dari barisan kita. Kelompok ini nanti muncul menjadi kelompok rasionalitas, disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu siapa? Orang yang kemudian menjadikan bahwa ukuran baik buruk manusia itu bukan Allah yang menentukan, tapi manusia. Jadi semua baik buruk itu urusannya adalah logika. Jadi logika yang didahulukan. Ini kelompok pertama. Kelompok yang muncul ya, Mu'tazilah itu. Sebelumnya juga, kalau kita urut lagi sejak zaman awal, ini masalah pertama. Zaman setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kehidupan berubah. Muncul orang-orang penguasa baru, rezim berganti, namanya rezim Umayyah. Khalifah pertama namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nanti punya anak namanya Yazid bin Muawiyah yang melakukan pembantaian terhadap Sayyidina Husain bin Ali dalam perang Karbala. Setelah kemudian kejadian seperti itu berulang kali terjadi masalah, kemudian banyak orang protes, kenapa zaman Rasulullah sahabat tidak enak kita hidup, tenang, tidak ada pertumpahan darah, kenapa zaman sampean itu kok seperti itu? Kemudian sahabat ini, para penguasa saat itu, penguasa Umayyah saat itu mengatakan bahwa manusia itu seperti bulu, seperti orang-orang, seperti yang diterbangkan oleh angin. Kita itu ke orang-orang yang tidak bisa memilih sesuatu, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita terima saja jangan itu.
dengan gampang tadi. Gampangannya kita kelompok yang akhirnya muncul kelompok yang disebut kelompok Jabariyah. Kelompok yang menerima takdir bahwa manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa punya pilihan apa-apa, hanya menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Jadi ada dua kelompok yang kita lihatkan. Yang pertama adalah kelompok yang menerima semua, yang kita seperti bulu-bulu yang diterbangkan di lautan, di alam. Ini yang disebut kelompok Jabariyah. Kelompok yang kemudian menganggap bahwa Allah tidak ada urusannya dengan manusia. Nah, yang ini nanti menjadi faham resmi. Jadi faham resmi itu begini. Jadi dalam perjalanan peradaban, perjalanan kehidupan sejarah, kekhalifahan pemerintahan Islam itu muncul faham-faham kayak faham resmi dan mazhab resmi. Pada saat zamannya Umayyah itu, Jabariyah itu sangat mendominasi, meskipun di daerah Madinah, Mekah, Basra masih aman, tetapi kan pemerintahnya kan dipindahkan ke Syam. Jadi untuk menaklukkan, untuk menjadikan masyarakat menerima kondisi politik, untuk menjadikan orang-orang itu tidak protes dan demo, itu faham Jabariyah kemudian dikembangbiakkan dan disebarkan kemana-mana. Jabariyah, majbur, orang itu dipaksa untuk menerima tanpa bisa memilih apapun. Nah, yang satu tadi ekstrem kiri dan ekstrem kanan, saya anggap begitu. Yang satu itu adalah kelompok yang disebut bahwa kelompok Allah itu tidak ada urusannya. Takdir itu ya pikiran kita. Takdir baik buruknya itu tergantung akal pikiran kita. Maka muncul seorang alim alama yang dulu sempat berada di kelompok ini. Kelompoknya Wasil bin Atok namanya pendirinya. Wasil bin Atok itu santri, punya kiai namanya Hasan Al-Basri, ditanya masalah hukum, bagaimana seorang mukmin melakukan perbuatan dosa besar. Apakah berarti Allah itu zalim kepada hambanya? Berarti Allah itu berkehendak yang tidak baik? Dijawab dengan penjelasan begitu rupa oleh Imam Hasan Al-Basri, tidak puas, dia kemudian mengasingkan diri. Maka mazhabnya, karena yang mendirikan namanya seorang sahabat, namanya Wasil bin Atok, istilahnya disebut paham Mu'tazilah. Nah, baru setelah itu muncul namanya Imam Abu Hasan Ali Asy'ari yang kemudian meletakkan dasar akidah Asy'ariyah bahwa manusia itu dalam posisi tertentu itu tidak bisa memilih, tapi dalam posisi yang lain dia punya ikhtiar. Dia punya kemampuan untuk bisa meletakkan pilihan-pilihannya. Sehingga kemudian Imam Abu Hasan Ali Asy'ari itu yang kemudian meletakkan sifat-sifat Allah 20, sifat-sifat Allah wujud mukhalafatul hadis itu, sifat wujud Allah ada 20, mustahil ada 20, jaiz ada 1, ya kemudian sifat wajib Nabi 4, sifat mustahilnya 4, sifat jaiz 4, sehingga istilahnya akidah khamsin, akidah 50 itu. Itu tentang penjelasan tentang kekuasaan Allah dan sifat wajib dan sebagainya. Nah, yang ingin saya bahas begini. Di dalam posisi menjelaskan tentang takdir itu, Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari kemudian membagi takdir itu menjadi dua. Ada takdir yang mu'allaq, ada takdir yang mubrom. Takdir mu'allaq itu apa? Takdir yang bisa dirubah. Takdir tentang orang pandai, orang masalah rezeki, masalah kepandaian, ilmu, ya, bahagia atau senang, itu bisa dirubah. Tetapi kalau kematian, kalau jodoh, itu sesuatu yang sudah ditentukan. Ajal, umur, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kan begitu. Kalau sudah waktunya, kemudian orang itu mati, ya gak bisa diundur, gak bisa diajukan. Nah, kemudian juga masalah jodoh. Kita pacaran, kita kenal perempuan di mana-mana, tetangga, ada teman saya itu gara-gara suatu saat kemudian pulang dari kerja, nabrak perempuan pinggir jalan, akhirnya dia bertanggung jawab, dibawa ke rumah sakit, karena takut untuk terjadi masalah panjang, dia selalu datang setiap hari untuk membesuknya. Lama-lama terjadi hubungan cinta lokasi, jalanan saka kulino, loh, gara-gara ini. Tetapi kan bukan gara-gara itu, memang takdirnya dia. Begitu juga dengan jenengan.
Ketika ketemu orang perempuan entah di pasar, entah di sekolah, ya perjalanan inilah yang kemudian menghantarkan bahwa pilihan tadi adalah pilihan yang ditentukan Allah. Ada orang yang pacaran, atau kenal puluhan tahun, atau dari mulai kecil sudah dijodohkan. Kalau bukan jodohnya ya nggak bisa. Meskipun ya sudah akad nikah, sudah akad nikah, coba lamaran umpama ya, sudah ke rumahnya, janur kuning sudah melengkung, tiba-tiba kemudian lari atau kemudian nggak jadi, ya banyak terjadi. Kemudian batal juga banyak terjadi, karena itu sifatnya mubrom. Sifatnya sesuatu yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, inilah bagaimana kita menerima sesuatu itu, bahwa ada dimensi-dimensi manusia itu memang dalam posisi tidak punya daya apa-apa. Tetapi Allah mengaruniai kita, kalau menurut faham Imam Asy'ari, bahwa manusia punya namanya kasab. Manusia punya namanya kemampuan. Manusia punya yang namanya ikhtiar. Maka ketika ada orang, oh saya ini bodoh, oh saya ini nggak tahu, takdirnya saya ini bodoh. Itu enggak. Kalau orang itu kemudian mau berusaha dan belajar, insya Allah bisa. Kan panjenengan pernah tahu ceritanya bagaimana seorang alim alama yang awalnya itu dulu nyantri puluhan tahun bodoh. Ngapalkan nggak hafal-hafal. Sampai dia mau keluar dari pondok. Sampai akhirnya dia masuk, mau pulang, hujan, masuk sebuah gua. Di dalam gua itu ada air yang netes ke batu, batunya akhirnya pecah, dia akhirnya terbuka. Oh, kalau batu saja bisa pecah oleh air, maka otak saya yang dedel, yang kayak batu ini, insya Allah juga bisa pecah. Akhirnya dia pulang, tidak jadi pulang, dia ke pesantren, dia kemudian belajar dengan tekun, akhirnya dia jadi alim alama, jadi pakar hadis, pakar tafsir. Nah, ini kondisi-kondisi hari ini. Bagaimana mensikapi sebuah pilihan-pilihan yang tadi dalam sejarah ada dua mainstream orang berpahaman. Jadi ketika kita letakkan pemahaman takdir itu pada tempatnya, bahwa ada dimensi kapan kita menerima sebuah takdir itu, yang kita tidak bisa pilih, lahir di mana, ya kan? Kalau dengan umpama gini, kalau semua takdir itu kita bisa rekayasa kan enak. Nanti saya kawinnya istri yang cantik, saya kan cerdas. Nanti kalau saya kawin, anak saya bisa cerdas kayak saya, cantik, ganteng kayak istri saya. Ya kalau ngudeknya pas, kalau nggak ngudeknya nggak pas. Ya gobloknya ikut istrinya, ya jeleknya kayak kita, gitu. Kemudian gambaran anak gitu. Walladzi yusawwirukum wallahu yusawwiru fi arhamikum. Jadi Allah itu yang menggambar, yang meletakkan wajah, fisik manusia masing-masing, termasuk jenis kelaminnya. Walladzi yusawwirukum. Dia yang menggambarkan, kan tidak bisa. Oh, anaknya kalau bapaknya tinggi, ganteng, anaknya masih, kan bisa jadi kita lihat bapaknya tinggi, anaknya pendek. Ada lagi yang kemudian ibunya putih, bapaknya putih, anaknya hitam. Bisa jadi bapaknya hitam, ibunya hitam, anaknya putih. Karena itu otoritas Allah. Kadang-kadang pesek tidak pesek gitu ya. Bapaknya ini jangan-jangan niru sopo ini. Ini kan begitu. Jadi itu otoritas Allah. Ya. Jangan-jangan ini ketukar gitu loh. Saya ini kok beda ya dengan saudara saya. Apakah kayak cerita di sinetron bayi yang tertukar? Loh, gambaran-gambaran seperti itu ada keterbatasan manusia. Nah, keterbatasan manusia ini yang menurut Imam Asy'ari yang namanya mubrom tentang anak. Makanya kan ada tradisi ketika kita di Ahlussunnah wal Jamaah kalau sudah 40 hari gitu ya, di 40 hari kita tingkepan. Kita kalau di Jawa itu biasanya baca surat Maryam supaya nanti kalau perempuan kayak Siti Maryam, baca surat Yusuf, itu kan bagian dari doa, bagian dari ikhtiar. Iya, 4 bulan itu ya, dalam 4 bulan itu. Kemudian ini bagian daripada itu. Loh, nanti lahirnya seperti apa? Ya itu bukan kemampuan kita. Kita sudah berbuat yang terbaik kan gitu. Terus begitu. Nah, kemudian begitu. Kaya tidak? Ya, kaya atau tidak? Banyak kita lihat di sini, orang yang dulunya dari orang biasa, saya punya kenal orang Surabaya, nggak bisa baca tulis, tapi jadi juragan besi tua kaya raya. Banyak. Loh ya kan? Loh ya banyak ya. Ya kan? Jadi rezeki kaya raya itu kan tidak ukuran, oh berarti kalau profesor, dokter, ahli ekonomi mesti pintar. Tidak kan gitu. Jadi bisa dirubah gitu.
Jadi ukuran-ukuran itu hak otoritas yang ada dalam kemampuan manusia. Masalahnya dia mau apa tidak, mau bekerja keras atau tidak, mau kemudian berkeringat apa tidak. Yang sering orang itu semua mau enaknya, nggak enaknya gitu. Mau kaya raya, nggak mau kerja keras. Nah, itu yang kemudian harus kita tempatkan pada posisinya bahwa di dalam menerima sebuah takdir itu ada kapan kita meletakkan sebuah kemampuan yang diberikan Allah itu untuk memaksimalkan kemampuan supaya kita di dalam menerima, di dalam bekerja, di dalam berhidup bisa menerima kondisi takdir itu. Kapan kita hanya taslim begitu saja bahwa rezeki, jodoh, mati gitu ya, maut, ajal itu dimensi yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk bagaimana obat kemarin yang namanya, mohon maaf, pandemi mengajarkan banyak hal kepada kita. Bahwa ternyata barang yang sangat sepele nggak kelihatan saja bisa menakutkan begitu rupa. Bisa merenggut jiwa jutaan umat manusia. Artinya apa? Obat, teknologi itu kalah dengan yang namanya kekuasaan Allah berupa apa? Makhluk yang tidak terlihat, yang namanya corona kemarin. Itu Kiai. Ya. Kita tuh kan di silsilah tauhidnya kita kan mazhabnya teologi kita. Asy'ari. Kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah. Kita secara teologi mazhabnya kita punya mazhab Asy'ari. Ya, Asy'ari. Yang mana di mazhab Asy'ari itu ada aqwaid konsil. Nah, di beberapa kampus atau di beberapa literasi itu bukan konsil lagi, tapi Ya. di Brazil menjadi 4. Iya. Bahwa sifat itu. Nah, di sini 3 konsep akidah. Yang 4 ini apakah dari Asy'ari atau tidak? Ya. Kalau tidak, itu bukan similar. Ya. Dan ini sudah marak di beberapa kampus. Ya. Bahkan ada di beberapa literatur kampus. Bukan komsin lagi kan. Apa itu komsin itu kan yang kayak apa itu? Atau bismillah itu. Akidatul awam. Ya. Nah, itu gimana ya? Kalau di dalam akidah Asy'ari itu cuma ada akidah definisi uluhiyah dan rububiyah. Yang menambah menjadi asma wa sifat itu belakangan aja. Itu kelompok yang disebut kelompok Wahabiyah, kelompok Salafi. Rububiyah itu kan begini. Semua makhluk hidup, semua manusia lahir itu yakin bahwa ada Tuhan. Ada pencipta. Bahwa kalau ada kursi, berarti logika kita ada tukang kayunya. Kalau ada rumah, berarti ada yang membuat. Kalau ada HP, berarti ada yang pabriknya, ada insinyurnya, dan lain sebagainya. Itulah gambaran bahwa akidah rububiyah. Berarti secara logika apa? Manusia akan percaya. Masalahnya begini. Di hutan, orang kan nggak ketemu yang namanya Nabi. Tetapi mereka percaya ada kekuatan. Yang tidak kena kitab itu loh, mohon maaf ya. Karena akhirnya tidak ada yang menjelaskan kepada mereka yang di hutan-hutan atau di gunung-gunung gitu ya. Tapi mereka percaya bahwa dunia ini ada yang mencipta. Lah, yang mencipta ini beda-beda kalau tanpa kemudian ditambahi dengan namanya akidah uluhiyah. Bahwa yang wajib disembah, yang kita yakini Tuhan yang benar adalah Allah. Jadi yang berawal dari akidah rububiyah, bahwa dari kata Rob, pencipta yang kemudian bahwa semua yang ada di dunia ada penciptanya. Loh kalau begitu, ini dunia tidak muncul tiba-tiba saja. Ada proses, ada proses penciptaannya. Nah itu yang disebut dengan akidah rububiyah. Kemudian akidah uluhiyah, itu yang kemudian kita yakini bahwa Tuhan yang ada, Tuhan yang berhak, Tuhan yang sebenar-benarnya itu adalah Allah.
Itu akhirnya menjadi pelengkap. Jadi konsep tentang wujudnya Allah dan keberadaannya secara naluriah, secara logika, ya meskipun ada kelompok ateis mengatakan ya Tuhan tanpa dunia ini karena teori Big Bang, teori evolusi dan sebagainya. Intinya mereka sepakat bahwa ada proses, gitu aja. Nah, kemudian belakangan ini ditambah, ada tambahan lagi, ya menjadi trilogi. Ya, yaitu menjadi asma wa sifat. Itu keluar dari definisi jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita anggap bahwa ini keluar dari kesepakatan ulama, dia tambahkan akidah asma wa sifat. Asma itu tentang keagungan nama, tentang sifat-sifat, tentang macam-macam dan sebagainya. Dan ini ulama tidak sepakat. Jadi jumhur, Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan bahwa dalam pembagian akidah secara domain bagian gitu dua, rububiyah dan uluhiyah, begitu. Dengan kata lain, meskipun kita gembar-gembor kata Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kurikulum kita atau literatur kita sudah dijajah. Benar. Dan ini bahaya, gitu. Ya. Dengan kata lain, ya anak-anak kita juga harus akademis, biar paham seperti itu. Yang saya khawatirkan itu kulit apa ya? Pernah waktu saya ngajar akidah akhlak yang ada di UTS pada saat itu ada LKS, menyatakan hal seperti itu, ada semua sifat. Nah, dan kebetulan saya juga masih bingung karena belum baca literaturnya. Ke anak-anak disuruh ini dulu, tapi jangan dulu, karena mau takjek. Kemudian saya tanya ke yang buku biasanya penerbitnya, dan ternyata penerbitnya juga dapat dari orang. Dan kelemahan kita di sana. Ini Gus, yang tertarik lagi sebenarnya ini kembali kepada mindset yang digunakan oleh kaum akademis. Seperti yang sampean jelaskan tadi, terkait artinya terkait usaha. Ada sebuah ungkapan dan itu sudah lumrah di kalangan mahasiswa, proses tidak akan mencari hasil. Itu kalau kita tarik kembali, kayaknya itu bukan hasil. Melainkan mutazilah, yang mana takdirnya sudah dia bisa menentukan takdir. Masalah jodoh. Bukan hanya jodoh, terutama persoalan profesinya. Sederhana. Seperti yang sampean jelaskan tadi, banyak orang ahli ekonomi, tapi ekonominya biasa-biasa saja. Bahkan profesor ekonomi atau magister ekonomi biasa-biasa saja. Dan sebaliknya orang yang nggak bisa nulis dan nggak tahu ekonomi, dia jadi biasa. Artinya dengan kata lain, bukan proses yang bisa menghasilkan, bukan proses yang tidak akan menghasilkan, tapi yang berubah nasib kalau dalam masyarakat itu dosa. Jadi dimensi kasab itu yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang bisa dirubah itu karena doa boleh, usaha, sholawat, sodako, ya kan? Kemudian ada banyak hal yang kemudian hidup ini tidak berdiri sendiri. Hidup jenengan itu tergantung dan terlibat hidup-hidup orang lain. Contohnya begini, Anda kemudian hari ini di sini, itu dulu kan bukan kehendak Anda umpama jadi santri, itu kan orang tua. Tahu referensi dari sini, ditaruh di sini, didoakan. Alhamdulillah ketemu guru-guru baik, jadi guru, kan gitu. Berarti proses Anda, yang meskipun melalui orang tua, di situ. Ada kasus lagi begini, ada orang yang mohon maaf, divonis ada saya temui, kena penyakit jantung, stadium sudah akut. Hidupnya tinggal hanya menunggu waktu akan dipanggil oleh Allah, menurut versi kedokteran.
Dia akhirnya dalam kondisi posisinya sudah dalam kondisi yang agak menyerah gitu karena kondisi itu. Ada pengajian, dia ingat di dalam pengajian itu bahwa ada hadis dawu mardokum bisodakoh. Obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Akhirnya dia dengan kondisi seperti itu meyakini hadis tadi, dia bersedekah setiap hari. Sedekah setiap hari. Yang awalnya kemudian divonis hanya 1 bulan, ternyata hidupnya bisa panjang dan sehat sampai hari ini. Jadi ukuran-ukuran tentang yang namanya sebuah membaca takdir tadi, itu tidak kemudian kaku dalam artian bahwa, oh ternyata ada sesuatu di balik itu. Intinya kan begini, takdir itu intinya bahwa ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, menentukan kekuatan. Kalau kita berdoa, kemudian diijabahi, itu Allah kan ingin menunjukkan bahwa kita, Allah itu maha pemurah. Tetapi ketika doa kita umpama tidak diijabahi, belum diijabahi dalam artian belum sekarang atau besok atau ketika di akhirat nanti, itu menunjukkan bahwa sifat Allah itu maha perkasa, gitu ya. Begitu. Jadi menerimanya kemudian jangan kemudian dalam satu sisi harus pasrah. Jadi di Asy'ari itu bagaimana? Ketika kita sakit, ketika kita kemudian berusaha masih dalam kondisi terpuruk ekonominya gitu ya. Apa yang dilakukan? Bekerja. Setelah bekerja apa? Ini kan diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha. Setelah berusaha, kita berdoa. Setelah berdoa, baru kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Begitu juga ketika kita sakit. Ketika kita sakit, kita diperintahkan, kita tahu bahwa yang memberi itu adalah Allah, yang menyehatkan adalah Allah, tapi kita diperintahkan Allah untuk melakukan ikhtiar. Lah, kita yakini bahwa obat itu bukan penyembuh. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau kita meyakini bahwa obat itu adalah faktor penyembuh, maka kita masuk dalam kekufuran sebenarnya. Tetapi kalau kita dalam hal ini fatalistik, wis kalau kayak gitu nggak usah berobat dong, apapun dari Allah kan gitu. Sakit tidaknya kan dari Allah. Tapi perintah Allah kita disuruh berobat. Jadi kemudian penentunya bagaimana? Ya kita setelah kemudian sakit, kemudian berobat. Setelah berobat, barulah kita berdoa. Dan terakhir, kalau tidak ada, baru yang namanya tawakal tadi. Menerima posisi seperti Allah ingin berikan kepada kita. Bahwa kalau saya mungkin, kenapa kemudian diciptakan begini, itu cara pandangnya yang sering keliru orang. Bukan mencari ini kudu bagaimana dan seperti apa, menerima atau tidak. Tapi bagaimana kemudian kita ridho dengan takdir kodok dan qadar tadi. Ridho inilah yang sering tidak muncul. Ridho inilah yang sering kemudian tidak hadir. Sering kita memaksakan logika bahwa baik tidaknya itu ukurannya adalah diri kita. Karena yang muncul adalah nafsu. Yeah. Itu menarik. Tapi ini pembahasan agak tinggi. Yeah. Kita kembali persoalan takdir yang sampai yang jelaskan. Dan ada beberapa penjelasan dalam Al-Quran. Yeah. Bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasang. Oh. Nah, terkait tentang takdirnya itu, dipukul atau tidak, sederhananya, ketika takdir manusia itu berpasangan, dipukul atau tidak, populasi kita lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau satu laki-laki cuma satu perempuan, yang lain nggak dapat. Artinya yang lain itu kan tidak punya pasangan. Dan ada sebuah keterangan ketika seseorang tidak berjodoh di dunia, jodohnya di akhirat. Nah, terkait dengan jodoh juga banyak beberapa orang itu memilih jodoh itu setelah dan kurang banyak ikhtiar, ada kurang tawakal. Nah, caranya kayak gimana untuk menyikapi perjodohan? Ya, kalau menurut paman yang saya pahami, yang pernah saya baca dan kemudian saya dapat penjelasan, ya namanya jodoh itu kan otoritas Allah. Tapi kemudian orang seperti tadi tidak kemudian fatalistik.
Yes, kalau jodoh dari Allah ya saya nggak usah kemana-mana. Tapi Allah kan butuh penyebab, butuh faktor kemudian bertemu. Rizki iya, kewajiban kita kan bekerja. Masalah rizki kan yang memberikan Allah. Berarti yang namanya bekerja itu bukan kemudian dalam arti banyak tidaknya itu tergantung kerja kita, tapi karena Allahnya. Bertemunya itu kita diperintah keluar dari rumah, bekerja, bersosialisasi dengan masyarakat, ketemu di situ. Disitulah nanti ketemu yang namanya jodoh kita kan. Ada prosesnya juga. Tidak tiba-tiba kemudian mohon maaf langsung turun dari langit kan nggak mungkin. Begitu juga rezeki juga tidak mungkin turun dari langit. Ada proses-proses seperti itu. Jadi hidup kita itu langsung tidak langsung berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan Allah. Menerima takdir tadi yang menjadi masalah, kalau orang kemudian tidak non saya pertanyaan tadi apa? Tidak menerima takdirnya. Berarti dalam artian artinya jodohnya itu di akhirat apa? Ya tidak, dia orang yang tidak ya kalau kemudian sikapnya muncul bahwa jodoh saya berarti di akhirat, karena dia sudah menyerah, dia sudah tidak melakukan apa-apa. Seandainya kemudian dia minta dijodohkan, minta nasihat ke sana atau ada usaha yang dia lakukan. Tapi kan juga tiba-tiba dulu menjodohkan, dulu memasangkan, dulu kemudian menolak perjodohan dan lain sebagainya. Anak apa itu? Sampat mohon maaf, istri anak angkatnya itu kan dinikahi oleh Nabi, jandanya itu. Dan banyak hal terjadi seperti itu karena ingin mengajari kepada kita bahwa itu tidak tiba-tiba. Semua butuh proses. Contoh, yang diinginkan tidak sesuai harapan. Mohon maaf, jenengan mungkin tidak informasi mungkin tidak betul masyhur untuk di kalangan kita. Bahwa dulu Nabi itu pernah mencintai seseorang. Nah, iya. Tapi tidak kesampaian. Sebelum Nabi diangkat dari Nabi. Itu gampangannya kakaknya Ali bin Abi Thalib. Saya lupa namanya. Ketika dia lamar, dia ditolak. Padahal itu Nabi loh. Nabi ditolak. Iya, ditolak itu. Karena seorang perempuan ini, kakak, ya, itu sudah dijodohkan, sudah nikah yang nanti sudah dijodohkan oleh bapaknya dengan wanita yang lain. Baru nanti Nabi ketemu yang dinamakan Siti Khadijah tadi. Jadi proses ini butuh. Tidak tiba-tiba sesuai dengan keinginan iya. Tidak langsung hadir. Tidak langsung kemudian bahwa ini adalah, kita harus berpasang-pasangan. Kalau nggak gitu ya, saya mesti dapat jatahnya. Disadari atau tidak, harus ada usaha. Harus ketemu. Harus meyakinkan diri. Oh saya berarti kalau nanti jodoh saya nggak usah dong tampil prima, nggak usah udah ngomong baik-baik. Itu namanya fatalistik. Gitu. Mama gak PDKT, gak ngomong enak, langsung marah-marah. Kalau jodoh kamu ya terima aku apa adanya. Gak ada orang seperti itu. Rata-rata ingin diterima secara baik, ngomong yang baik, ke rumahnya yang baik. Coba Anda mau ngelamar orang. Kalau ini jodoh saya mau kasar, sama apa. Kan juga gak mungkin. Menyadari bahwa ini bisa jadi jodoh saya. Kita itu kan begini akhirnya. Sikap. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Kita tidak tahu rezeki kita di mana. Jodoh kita di mana dulu. Kita diperintahkan untuk menyingkap takdir tadi. Menyingkap takdir tadi, sampai kita ketemu jodohnya, sampai ketemu kita rezekinya, perintah inilah yang kita jalankan. Tadi dasarnya yang menarik, kalau Nabi pernah ditolak dan terus berusaha, kenapa kita bisa? Iya, otomatis. Tadi Nabi yang ditolak itu sudah diangkat. Sebelum diangkat tadi Nabi. Jadi sejak dalam kondisi, jadi Nabi Muhammad sebelum usia 25. Jadi sebelum usia 25 itu kan belum dalam kondisi sebagai Nabi. Nah, ya. Masa-masa puber. Ya. Jadi proses bagaimana orang sekelas Nabi, ada namanya wuku'ul aradul basyariyah. Apa itu? Tertimpa sifat-sifat kemanusiaan. Itu sifat jais Nabi. Nabi tidur, tapi tidurnya ya tetap mulia. Nabi makan, Nabi nikah, Nabi punya anak, gitu ya. Nabi pernah kemudian sakit, pernah kemudian lupa.
pernah sholat itu kemudian diingatkan, karena itu wuku aradul basyariyah. Bahwa Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Dan itu semua kehendak Allah, tidak mengurangi, ingat, tidak mengurangi kehormatan sebagai Nabi. Nah, terus ini terkait takdir lagi. Persoalan juga.